sumbing dari Jawa, datang nekat cipu bawa kepiting 2 ekor, jajah budel. Permisi Mbak. Ya, Mbak. Siang ya Mbak? Kebetulan dengan saya sendiri. Oh, alhamdulillah Mbak, bisa ketemu. Ya, alhamdulillah. Monggo silakan duduk Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Oh, kebetulan saya lagi nyari konselor Mbak. Oh, gitu. Ya, sebelumnya dengan Mbak siapa? Oh iya, Mbak, perkenalkan nama saya Mbak Sarah dari Lampung. Oke, Mbak Sarah dari Lampung. Jauh ya? Ya, lumayan. Mbak Sarah, di sini tinggal bersama siapa? Oh, saya di sini di rumah saudara. Oh gitu, di rumah saudara. Ya. Oke. Sebelumnya ada perlu apa Mbak Sarah datang ke sini? Saya lagi nyari konselor ya Mbak. Kebetulan saya tuh lagi banyak pikiran. Oh begitu, Mbak mencari konselor yang Mbak sedang banyak pikiran. Oke, ya sebelumnya Mbak pernah melakukan sesi konseling? Belum Mbak. Saya itu baru pertama kali sih ini pengalaman saya. Oh baru pertama kali? Oke. Dan Mbak tahu apa itu konseling? Saya sebenarnya kurang tahu Mbak mengenai konseling itu seperti apa. Yang saya tahu dari teman saya, kalau kita datang ke konselor itu bisa menyelesaikan masalah. Oh begitu, ya memang betul. Nah, sebenarnya saya jelasin lagi ya konseling itu apa. Oke, jadi konseling itu cara konselor untuk membimbing individu dalam menyelesaikan masalahnya atau klien. Nah, dan di sini Mbak Sarah sebagai klien saya, jadi saya akan bantu Mbak Sarah untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi di sini saya hanya membantu dengan beberapa cara-cara dan nantinya Mbak Sarah yang akan menentukan sendiri. Begitu Mbak Sarah. Oh, seperti itu ya Mbak. Oke. Sepertinya Mbak Sarah sedang bingung ya. Iya Mbak, sebenarnya saya lagi punya problem Mbak. Tapi kenapa Mbak? Tapi saya ragu Mbak mau menceritakan ke Mbak. Kan kita baru pertama kali ketemu dan juga masalahnya kan privasi gitu loh. Oke, iya saya tahu mengenai hal itu. Pasti Mbak masih merasa takut. Bagaimana ya saya cerita pada ini kan orang lain gitu ya. Oke, di sini saya sebagai konselor, saya memegang kode etik yang ada, yaitu sebagai konselor saya harus bisa menjaga kerahasiaan klien. Jadi apa yang nanti akan Mbak ceritakan pada saya itu akan terjamin kerahasiaannya. Dan nantinya pun saya akan memberikan beberapa lembaran persetujuan antara Mbak dengan saya, begitu. Begitu ya Mbak, berarti udah dijamin aman lah ya Mbak? Ya, betul. Saya mau cerita sedikit ya Mbak. Awalnya saya itu dari Lampung. Saya itu di Lampung Seliba yang Laman gitu Mbak. Nah, saya itu berencana ke Jakarta mau melamar sebuah pekerjaan di perusahaan yang cukup ternama. Namun saya itu mendapatkan hambatan di situ Mbak, karena mereka itu menganggap saya dari suku Lampung yang terkenal badannya itu keras dan bisa membegal gitu ya Mbak. Mungkin karena itu jadinya saya sulit untuk diterima di sebuah perusahaan. Oh begitu, Mbak Sarah datang jauh-jauh dari Lampung, niatnya ke Jakarta itu untuk mencari pekerjaan yang layak. Begitu, tapi dengan hal-hal yang ada, mereka menjudge orang Lampung itu sebagai orang yang kasar, sebagai kadang terkenal dengan begalnya itu. Oke, seperti itu. Sebenarnya apa sih pekerjaan yang Mbak Sarah inginkan gitu? Sebenarnya saya pengen mengembangkan skill yang saya punya, Mbak. Oh begitu. Oh iya, skill. Kalau boleh tahu apa aja yang skill yang Mbak Sarah miliki?
Oh, sebenarnya saya juga masih ada bingung ya, Mbak, karena saya tuh memiliki skill memasak, terus ya nyanyi, dan masih banyak lagi. Cuman saya masih bingung juga mau ambil yang mana, tapi udah ada gambaran sebenarnya kayaknya saya lebih masak, betul. Namun saya masih bingung, Mbak, harus mulai dari mana. Oke, jadi Mbak Sarah, dari skill yang Mbak Sarah miliki, Mbak Sarah sudah punya bayangan bahwa Mbak Sarah akan ambil itu ya memasaknya begitu. Tetapi Mbak bingung untuk kedepannya mau seperti apa, begitu kan? Iya. Mbak pernah pikiran untuk membuka usaha sendiri? Awalnya saya kepikirannya mau ikut sama orang ya, Mbak. Melihat dari peluang, sepertinya lebih enak bikin usaha sendiri sih kalau zaman sekarang ya, Mbak. Iya, betul. Cuman saya masih bingung, Mbak. Saya itu belum mempunyai lahan. Dan saya juga belum terlalu paham sama daerah-daerah di sini, Mbak. Ya, betul. Mbak ingin buka usaha sendiri, tapi permasalahan Mbak bingung mau lahannya di mana begitu, karena tidak memiliki lahan di sini. Oke. Apa usaha yang akan Mbak lakukan setelah ini? Saya berencana mau nanya-nanya dulu, Mbak, sama saudara saya yang kebetulan asli dari sini. Mau nyari lahan di mana, kalau misalnya ada ya langsung. Kalau misalnya belum ada ya paling usahanya mau jualan yang online dulu mungkin, Mbak. Oh begitu. Iya. Ya bagus, Mbak sudah punya plan-plan gitu. Kalau mau tempat juga harus mencarinya dulu, mencari informasi dulu, dan Mbak juga sudah punya plan untuk bisnis online begitu. Iya, karena itu cara termudah ya. Iya, benar. Benar sekali. Nah, untuk bisnis yang akan Mbak kembangkan, apakah Mbak sudah kepikiran dari bisnis masak itu Mbak mau buka usaha apa gitu? Niatnya saya mau membuka usaha makanan Nusantara ya, Mbak. Terutama yang makanan khas-khas dari daerah saya. Ya, karena saya merasa makanan itu tuh memiliki cita rasa yang unik. Dan saya pengen menyebarluaskan bahwa memperkenalkan bahwa ada makanan yang seperti ini yang enak dan mudah cara bikin. Oh begitu. Kemudian, apakah Mbak sudah mempertimbangkan dengan matang-matang mengenai hal ini? Atau dengan keluarga Mbak, dengan purpose ke depannya itu mau seperti apa? Insya Allah, udah saya prediksi, insya Allah tahun ini lah, Mbak, di bulan-bulan dekat-dekat ini mau bikin usaha itu, karena ya masa mau udah dari jauh dari Lampung ke sini nggak ada usahanya apa-apa gitu loh, Mbak. Ya. Dan juga kebetulan di perusahaan belum diterima, ya mau gimana lagi gitu loh, Mbak. Oke. Ya. Dan Mbak sudah mempertimbangkan ke depannya mau seperti apa, kemudian apakah Mbak nantinya gitu setelah Mbak membuka usaha ini kemudian ada pekerjaan yang lebih enak lagi, apakah Mbak akan mengambil itu atau tetap Mbak akan meneruskan usaha tersebut yang sudah jalan saat ini gitu? Itu sih masih dipikirkan ya, Mbak. Kalau semisal saya keterima di perusahaan yang saya inginkan dan dengan gaji lumayan, mungkin akan saya ambil. Dan nanti usaha yang saya bikin sendiri itu tetap akan berjalan gitu. Mungkin saya akan memiliki karyawan kalau sudah berkembang. Oke, ya benar sekali. Jadi saya akan mengambil kesimpulan dari sesi konseling yang ini, bahwasanya yang tadi yang pertama, Mbak datang ke sini dengan niatan Mbak ingin mencari masalah Mbak mengenai kebingungan bagaimana cara Mbak untuk
memilih pekerjaan. Yang kedua, bahwa Mbak sudah mempunyai plan-plan pekerjaan apa yang nantinya akan Mbak ambil, yaitu membuka restoran atau bisnis online, begitu. Iya. Nah, dan yang ketiga, Mbak tetap berusaha untuk bisa bekerja sesuai dengan yang Mbak inginkan, yaitu di perusahaan yang Mbak inginkan tersebut. Ya. Oke. Mbak ini kan dari suku Lampung ya. Mbak pernah mengalami kesulitan untuk sosialisasi dengan masyarakat di Jakarta ini? Saja Mbak, karena pas awal-awal saya kesini kebetulan ya Mbak, saya itu belum menguasai bahasa sini, terutama bahasa Indonesia saya belum lancar, belum lancar sekarang. Ya. Jadi saya masih kesulitan Mbak, juga perbedaan bahasa yang lumayan. Ya, ya. Ya, masih kan dari suku Lampung itu terkenalnya dengan bahasanya keras ya, artinya tinggi begitu kan. Nah, ya itu hal yang wajar ya Mbak, kalau mungkin Mbak mengalami kesulitan di sini begitu kan. Iya, terutama juga saya sering dibilang kayak orang marah-marah Mbak sama orang lain. Oh begitu. Iya, kalau mau ngomong tuh, kamu marah gitu. Padahal sebenarnya kayak itu biasa aja gitu Mbak. Oh iya, Mungkin iya. penyampaian saya yang kurang seperti orang sini gitu ya. Ya, kan karena kan di sini Mbak juga masih bertahap untuk bisa menyesuaikan bahasa sini, menyesuaikan bagaimana orang-orang di sini berbicara, begitu kan? Kemudian, Mbak di sini sudah berapa lama di Jakarta itu merantau di sini? Sudah lumayan lama Mbak, hampir 1 tahunan lah kita. 1 tahun ya? Iya. Oke, dalam waktu 1 tahun itu apa saja hal yang Mbak alami di sini? Selainnya tadi dengan sosialisasi yang lumayan susah gitu kan? Ada hal lain? Atau ada hal yang menarik? Saya lihat di sini tuh ternyata budayanya tuh sangat berbeda ya Mbak di tempat saya. Ya. Dan saya melihat jadi tahu kalau ternyata di Jawa itu banyak budaya-budaya yang unik yang sebelumnya saya belum pernah tahu. Oke, gitu. Tapi pernahkah di pikiran Mbak terbesit untuk tetap menetap tinggal di sini? Sejujurnya saya sudah merasa nyaman Mbak di Pulau Jawa. Dan kalau disuruh menetap, ya insya Allah bisa. Tapi ya tergantung keluarga saya di rumah juga, merestui apa enggak. Ya, betul. Oke. Adakah hal lain yang ingin Mbak sampaikan lagi? Sepertinya sudah cukup, Mbak. Oke, begitu. Dari apa yang sudah kita lakukan di sesi konseling yang sebelumnya ini, saya cukupkan mungkin sampai di sini. Saya rasa Mbak sudah bisa memahami dan menemukan jawaban-jawaban dari permasalahan yang Mbak hadapi. Begitu? Ya, Mbak. Terima kasih ya, Mbak. Oke, sama-sama. Gimana rasanya? Ya, jadi terpecahkan sebuah masalah yang sebenarnya saya sendiri sebenarnya tuh udah ada gambaran, cuman belum tertuaikan ya, aja. Masih ragu ya Mbak? Ya. Mau gimana ya? Oke, itu sih semua soal keraguan, apalagi dengan banyak anak rantau di sana, belum tahu budaya di sini seperti apa. Hal itu wajar Mbak. Semua orang pasti akan merasakannya. Bagaimana dia bingung di sini, mau gimana, walaupun sudah ada gambaran-gambaran, tetapi kan belum mengerti secara lebih jelas budaya di sini itu seperti apa. Karena yang nantinya akan berperan penting itu kita bisa mengikuti budaya yang ada di sini, begitu. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi, atau nantinya setelah Mbak pulang masih belum lega atau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata timbul lagi, Mbak ingin menanyakan lagi, Mbak bisa datang ke sini lagi menghubungi saya. Begitu, saya cukupkan sekian. Semoga kedepannya Mbak bisa lebih baik lagi, sukses
di pekerjaan yang Mbak inginkan. Terima kasih ya, Mbak. Ya, sama-sama. Ini pulang sendiri? Ya, kebetulan sendiri, Mbak. Jaraknya dari sini ke sana cukup ya? Ya, lumayan dekat sih. Oke, masih terjangkau lah ya, naik kendaraan bermotor atau naik mobil, Mbak, gini. Naik gojek. Naik kucing. Oke, ya, nggak apa-apa. Yang penting bisa sampai ke sini dan sampai rumah dengan selamat. Ya. Terima kasih, Mbak Sarah. Oh iya. Hati-hati di jalan. Ya, makasih, Mbak. Terima kasih juga ya, Mbak. Sama-sama.